Ini adalah part keempat dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di sebuah film berjudul Tumor, ada scene di mana seorang kritikus terbangun dengan lidah terpaku bersama orang-orang yang menghancurkan karyanya serta ruangan sekitarnya terbakar. Di sebuah kereta, Clooney, calon penulis sekaligus MC kita, diundang oleh Gideon Wells, penulis terkenal karena analisisnya di film Tumor menakjubkan. Tapi karena Clooney membawa pacarnya Tabitha, Jared, penulis lain, memperingatkannya kalau Gideon pasti akan tidur dengan Tabitha. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kota Stableford dengan 5 calon penulis lain dan melihat penduduknya yang cacat, mereka tahu kalau itu adalah Stam, julukan yang Gideon berikan pada warga kota ini di novelnya karena mereka sengaja cacat agar mendapatkan uang asuransi. Karena inilah warga kota membenci Gideon dan meludahi mobil yang menjemput tamunya. Ketika sampai di Samarkand Mansion, Gideon menyambut ke-8 tamunya serta menyuruh mereka menandatangani perjanjian agar dia bisa menggunakan pengalaman mereka di sini dalam novelnya. Mereka juga akan diisolasi dari dunia luar selama 6 minggu tanpa barang elektronik, dan kalau tidak setuju, mereka bisa pergi. Tapi kalau setuju, dia janji mereka akan mendapatkan pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari manapun. Setelahnya, Gideon menyuruh mereka ke kamar membaca profil dari karakter yang akan mereka mainkan, di mana karakter itu dia buat berdasarkan informasi soal diri mereka. Saat membaca profilnya, Clooney terkejut karena karakternya menyedihkan yang membuatnya mendatangi Tabitha, tapi Tabitha menyuruhnya melakukannya karena itu hanyalah akting. Tabitha yang berperan sebagai wanita murahan pergi ke ruangan tengah tanpa bawahan, dan saat makan malam, seorang pelayan menjatuhkan wine ke baju J, dan karena dia berperan sebagai orang pemarah, J memarahi pelayan itu, bahkan Gideon menyuruhnya memukulinya. Setelahnya, Gideon menyuruh Clooney membacakan berkas berisikan pengalaman memalukan yang Clooney tuliskan, yang tentu saja ditolak, tapi Gideon mengancam akan mengeluarkannya. Karena ini, Clooney pun terpaksa membacakannya yang bertuliskan kalau dia punya emetophobia, ketakutan terhadap muntah yang terpicu saat demam panggung. Hal ini membuatnya rendah diri bahkan mencari penghinaan, tapi itu juga membuatnya berdiri, apalagi kalau ada Tabitha. Ketika Clooney membacakan itu, Jared yang in karakter mulai senggol-senggolan dengan Tabitha, dan karena ini, Clooney yang merasa terhina serta demam panggung pada akhirnya muntah serta berdiri. Di stasiun, karena laporan kerusuhan di kereta, para polisi telah bersiap di sana, yang salah satunya Sheriff Lorna. Ketika keretanya tiba, mereka pun segera pergi memeriksa, dan gerbongnya ternyata telah berantakan dengan para penumpang nampaknya lari ke belakang. Saat mereka ingin ke sana, mereka menemukan wanita yang bersembunyi mencari anjingnya, di mana wanita ini sepertinya kena mental. Dan saat Lorna membawanya keluar, wanitanya menemukan di mana anjingnya sedang dirodok oleh anaknya, dan anaknya telah menjadi cross. Melihat kengerian ini, Lorna menyuruh teman-temannya mundur, tapi di dalam, para polisi menemukan para cross sedang bersenang-senang, dan sesaat kemudian, darah berceceran kemana-mana. Kembali ke Clooney untuk menyingkirkan layer hipokrit di antara mereka, serta mengintip sedikit apakah ada makhluk buas di diri mereka, Gideon menyuruh mereka untuk membunuh seekor babi dan memilih Wendy, sang vegan, untuk memulainya. Wendy yang sebenarnya vegan karena dipaksa ibunya langsung melakukan itu, dia menusuk sang babi, diikuti oleh Jared, tapi saat giliran Clooney, dia menolak itu sesuai dengan karakternya yang ditulis pengecut oleh Gideon. Tabitha juga melakukannya bahkan sambil hurni, diikuti oleh Nancy, di mana mereka bercumbu. Setelahnya mereka memasak babi tadi, dan saat makan, Gideon menanyai Christos, si Two-Face, apa yang sebenarnya terjadi padanya karena dia tidak menuliskan itu di filenya.
Kristos berkata kalau dia sengaja melakukan ini, dia sengaja meminyaki setengah tubuhnya dan membakarnya agar dirinya menjadi menarik, karena kalau tidak, maka dirinya cuma kutu buku yang tampan. Gideon tersenyum mendengar itu, dan setelahnya Berlin tiba-tiba mencium Kristos. Merasa semua ini gila, Clooney pergi keluar di mana dia bertemu Nathan, pelayan yang dipukuli Jay sebelumnya. Di sana, Nathan memberitahu kalau semua yang Gideon ajarkan itu bulbul. Gideon sangat menikmati memiliki power, dia suka memanipulasi orang, dan dia akan senang serta keluar dikit kalau ada orang yang break the character. Nathan mengatakan dia sudah sering melihat itu, dia sudah bekerja bertahun-tahun dengan Gideon, bahkan ada orang yang bun-bun karenanya. Mendengar ini, Clooney pun menanyai kenapa dia tetap tinggal, apalagi membiarkan Jay memukulinya, yang dijawab simpel oleh Nathan, yaitu uang. Setelahnya, karena besok dia akan ke kota, Nathan menawarkan tumpangan pada Clooney dan merasa dia butuh angin segar, Clooney memutuskan ikut. Di kota, ketika teman-temannya menjadi Cross, Lorna terpaksa menembak mereka serta kabur dari stasiun. Para Cross pun mulai menyebar, bahkan sudah sampai ke rumah kakeknya, di mana kakeknya menggiling kicau manianya. Setelahnya, Lorna segera ke sekolah ponakannya, di mana anak-anak di sana sudah menjadi Cross, bahkan menyiksa gurunya. Untungnya, Philly ponakannya selamat dan Lorna segera mengamankannya. Selagi kota kacau disamarkan, Gideon melanjutkan roleplaynya, di mana dia meminta mereka menjelaskan apa maksud dari opening buku The Mask of the Red Death, dan selagi orang-orang berdebat akan itu, Clooney yang jengkel karena pacarnya diembat memutuskan pergi dengan alasan dia sakit. Setelahnya, dia pun pergi dengan Nathan ke kota, dan di perjalanan Clooney menanyai Nathan apakah dia tahu background story asli dari Gideon, karena dia selalu mengubah-ngubah ceritanya. Nathan memberitahu cerita yang diceritakan langsung oleh Gideon, di mana cerita pertama, Gideon berkata dia lahir dari pasangan pendeta yang bisa menyembuhkan orang-orang, dan pada saat berumur 8 tahun, Gideon mulai diajarkan melakukan itu. Tapi di suatu hari, dia memergoki ayahnya bermain dengan biarawati Transformer, sementara ibunya merekamnya. Karena itu, dia pun kabur menjadi peseka sampai skill storytellingnya membuatnya kaya. Namun, di cerita lain, Gideon berkata dia lahir di komunitas di Gurun Nevada dan tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Ketika komunitas mereka memperdagangkan narkoboy, Gideon membunuh senior yang selalu mengganggunya dan kabur membawa satu tas narkoboy. Tidak ada yang tahu pasti cerita mana yang benar, tapi saat menceritakan itu, Nathan melihat seorang pria bermain dengan sapi yang membuatnya terkejut tanpa tahu kalau itu adalah Cross. Setelahnya seorang Cross menjatuhkan diri ke arah mereka, Cross-Cross lain juga mulai datang yang membuat mereka panik dan berusaha kabur. Tapi seorang warga Stableford menghalangi mereka, meminta ikut karena dia bukanlah Cross. Warga itu memberitahu kalau wabah gila sedang terjadi dan ciri-cirinya adalah tanda salib di wajah. Saat sedang kabur, warga itu menembak seorang Cross di mobil, di mana Cross itu langsung mencipratkan darahnya ke dia, dan beberapa saat kemudian orang itu pun terinfeksi. Karena ini, Clooney dan Nathan keluar dari mobil untuk kabur, di mana Nathan sempat diludahi, tapi dia segera mengelapnya. Namun sialnya, di depan mereka ada segerombolan Cross yang membuat mereka terkepung. Untungnya Lorna datang membantu, dan mendengar mereka dari samarkan, Lorna menyarankan mereka kembali karena fasilitas di sana sangat lengkap. Mengikuti saran itu, Nathan dan Clooney pergi menabrak para Cross, dan di tengah jalan, Nathan memberitahu kalau perjalanan ini sebenarnya adalah perintah Gideon. Gideon ingin Clooney pergi karena dia punya kejutan untuknya yang melibatkan narkoboy dan cat merah. Clooney pun tidak mengerti kenapa harus dia, yang dijawab Nathan kalau Clooney adalah proyek spesialnya.
Tapi Nathan tiba-tiba merasa panas dan baru sadar karena dia tadi diludahi seorang Cross, apakah ludah itu menyerap ke kulitnya. Setelahnya Nathan perlahan-lahan berubah yang membuat mobilnya menabrak dan melihat salib di wajahnya, Clooney pun segera kabur tapi Nathan mengejarnya. Clooney lari ke arah freezer dan ketika Nathan masuk, dia pun segera menguncinya. Setelahnya, Clooney pun ingin memberitahu yang lain soal ini, tapi terkejut melihat Gideon dan yang lain lagi mabar termasuk Tabitha. Gideon pun berkata inilah yang terjadi kalau mereka melepaskan batasan atau layer hipokrit di diri mereka, dan inilah yang dilakukan nenek moyang mereka sebelum adanya bahasa, yaitu kenikmatan. Gideon pun mengajak Clooney gabung karena tidak ada aturan di sini, tapi sadar inilah project spesial yang Nathan katakan, di mana Gideon ingin melihat reaksinya. Clooney tidak ingin mengikuti skenario Gideon dan merencanakan sesuatu. Ketika Gideon kembali mengajak, Clooney malah menghina mereka, bahkan mengacungkan jari tengah yang membuat Gideon kecewa. Ketika Clooney pergi, Jared mendatanginya, meminta maaf pada Clooney, dan mendengar ini, Clooney memanfaatkan itu. Dia mengajak Jared ke freezer dan menguncinya di sana bareng Nathan, yang tentu saja langsung membunuhnya. Setelahnya, dia mengambil banyak bensin, menaruh mobil di tengah jembatan, sebelum menuangkan bensin di sekitarnya dan langsung membakarnya. Setelahnya, dia kembali memeriksa Jared dan tersenyum melihat Jared tercabik-cabik. Di sisi lain, Lorna pergi ke rumah orang tuanya, berharap mereka selamat, tapi mereka telah menjadi Cross yang membuatnya kembali kabur. Di saat yang bersamaan, Clooney tidur dengan excited karena besok hari yang spesial. Saking excitednya, dia bahkan bermimpi kalau Gideon mati keselak rudalnya sendiri, tapi anehnya malah membuatnya berdiri. Dan ternyata Tabitha diam-diam ke ruangannya, meituin, tapi Clooney masih marah atas kejadian tadi, dan Tabitha membela diri kalau itu cuma acting. Tak lama kemudian, Gideon datang dengan marah, membuka jendela untuk memperlihatkan jembatan yang sudah hancur. Gideon pun marah karena itu satu-satunya akses mereka keluar dan menyuruhnya menjawab jujur apakah mobil box itu juga ulahnya. Clooney berkata itu ulah Nathan dan dia membawa Gideon ke freezer yang saat dibuka ada potongan tubuh Jared acak-acakan. Belum sempat Clooney menutup freezernya, Gideon langsung menahannya yang membuat Clooney berkata ini bukan ulahnya, dan sesaat kemudian Nathan berlari ke arah mereka. Gideon pun terkejut melihat kondisi Nathan, dan selagi Gideon termenung, Clooney langsung mengunci pintunya, tapi Gideon menarik pedang dari tongkatnya yang dia tusukkan ke Nathan. Di luar, Tabitha yang mengintip ke dalam segera membukakan pintunya, di mana Gideon berhasil keluar yang dengan cepat Clooney tutup agar Nathan tidak bisa kabur. Gideon juga menghancurkan jari Nathan yang menahan pintu sebelum meminta penjelasan pada Clooney. Setelahnya, Clooney pun ditahan di sebuah gudang, tapi tanpa Gideon tahu, dia menyembunyikan satu jari Nathan untuk dia jadikan senjata terakhir. Tak lama kemudian, Jade dan Christos mendatangi Clooney karena Gideon ingin menemuinya, di mana saat ini Gideon mengeluarkan senjatanya karena ucapan Clooney benar soal wabah Cross. Clooney pun bertanya apakah dia diperbolehkan keluar, tapi Gideon menolak itu karena dia secara tidak langsung membunuh Jared dan ingin membunuhnya. Mendengar ini, Clooney pun marah, berkata Gideonlah yang membuatnya melakukan itu, dialah yang membuatnya melewati batas setelah mempermalukannya, dan harusnya Gideon bangga atas itu. Gideon mengakui kalau Clooney mirip sepertinya dulu sebelum seseorang mendorongnya melewati batas, tapi dia menghancurkan orang itu, dan kalau Clooney mirip sepertinya, maka dia tidak akan mempercayakan senjata padanya. Clooney pun dikirim lagi ke ruangannya, sementara di luar, karena jembatannya hancur, para Cross kesulitan pergi ke Samarkand, apalagi arus sungainya sangat deras. Karena ini mereka memutar otak, mereka dengan sengaja menjatuhkan mobil ke sungai, menciptakan semacam jembatan yang pada akhirnya sampai ke Samarkand.
Melihat itu dari kejauhan, Lorna yang ingin kesamarkan mengurungkan niatnya. Dia berencana pergi, tapi saat melihat ada Cross di mobilnya, Lorna menembak mereka. Tapi naasnya, dia tidak sengaja mencicipi darah Cross. Karena ini, Philly terpaksa menembaknya sebelum kabur tanpa arah. Disamarkan, orang-orang mulai mempertahankan mansion itu dari kepungan para Cross dan mendengar teriakan di luar. Clooney sadar kalau ini adalah akhir dari dunia. Dunia saat ini akan menjadi dunia yang Gideon dambakan, dunia tanpa batasan, tanpa hipokrit, tanpa aturan, dan yang tersisa hanyalah dunia di mana kenikmatanlah yang utama. Dan ini membuatnya bingung kenapa Gideon malah melawan para Cross. Di luar, para Cross mulai mendesak kelompok Gideon yang membuat Tabitha ingin menjemput Clooney karena mereka butuh segala bantuan yang ada. Tapi saat dihampiri, ternyata Clooney malah ngemilin jari Nathan yang membuatnya terinfeksi. Karena ini Tabitha berusaha kabur, tapi sayangnya dia tersandung dan membentur tangga. Setelahnya, kelompok Gideon berhasil dipojokkan para Cross, bahkan tinggal Gideon yang tersisa, di mana para Stam yang menjadi Cross mengungkapkan kebenciannya langsung pada Gideon, dan Clooney juga datang membawa kepala Tabitha. Setelahnya, untuk membalaskan dendam mereka, para Stam memotong kaki dan tangan Gideon, serta memberikan mahkota sebagai penghinaan. Dan pada akhirnya, Gideon menjadi Cross yang cacat.